sapi corona nggih tipis napa? Nggih, mletong. Nggih. Pokoke sapi ngeten pun dikompres pun didusi. Nggih. Empat puluh koma empat piro? 41,4. 41,4 panas. Mulai wingi sore nih. Nggih. Niki tilure panas tapi tilure mboten gatel. Niki pun dicontang-contang. Mboten. Mboten perlu nedo didolang ngoten iki. Titik-titik. Bisa lagi. Oh, dalu ngene tos ya, Mas. Nggih. Niki wetenge kan kok sempeng ya. Nggih. Cet ngeten-ngeten. Ini kata lalere lemut. Niki penyakitnya ditularno lemut laler. Bisa pin. Ini yang buatan licin, kayak jauh. Sampai kata sampai luka. Ini yang ini lalat nih, kan sore lemut. Ini yang ini nih, Terus kamu seminggu baru kawin nih. nggih. Baru kawin suntik kok arang nih. Nggih. Antara sekarang niki wetenge rada sembeng niki tadi. Niku purun ditulang. Mungkin enten kakune sikil mboten iso dikompres ya. Nggih. Enten kakune sikil nek dikompres ternyata si anu apa? Mboten usah di napa-napa lah kudu kering. Nek besok niki nek keluar cairan kotor jenengan laporan malih nggih. Kuwatir campur PMK. Ini penyakit awas sebelum ada PMK. Ini dikenal demam 3 hari. BF ngosrong. Pokoknya sapi ngeten tidak boleh dicontangi. Terus boten usah didusi, dikompres. Minumnya kan banyu biasa mohon. Enggak banyu biasa mohon, ndak anu didulang. Biasanya 3 dina 4 hari sae. Biasanya enten kakune sikil. Niki sikil niki rada nekuk ning tengen iki. Niki ngeten iki. Niki anu betul usah khawatir. Niki cirine BF. Rada nekuk ngeten iki. Paling 3 dina sae pun. Antar nyuntik ya. Ini kalau penetapan gajah itu sapi ini tiangnya sih nggak ada nih. Ini anu penyakit lama sebelum ada PMK umumnya sapi kena penyakit niki.
ini dikenal dengan BEF atau demam 3 hari. Nah, cirinya sapi ini tidak memakan, tiba-tiba tidak makan, terus enten ngongsronge liurnya banyak. Niki liurnya banyak. Niki. Itu hari pertama menjelang hari kedua, terus perutnya ini sembeng. Tadi meskipun tidak makan kelihatannya kenyang. Sembeng ini dipijat-pijat ini. Terus hari kedua biasanya kakinya ini nekuk sebelah atau depan apa itu nekuk terus agak pincang. Gitu. Terus kalau tidur biasanya tidak mau bangun. Kalau selama tidurnya seperti sapi sehat biasa, kepalanya masih seperti tidur biasa, itu nggak masalah. Tapi kalau tidur kepalanya ditaruh di tanah, harus segera dibantu didudukkan itu seperti sapi normal. Itu. Terus sapi ini kalau kandangnya licin, pengap, kalau sapinya besar lebih baik ditaruh di tanah. Karena dia kalau mau tidur, kalau sudah tidur mau bangun, sering-sering itu kepleset, keplekang, ininya bisa persendiannya bisa lepas, akhirnya tidak bangun. Terus sapi demam seperti ini, pokoknya demam itu apa BF atau lato-lato atau PMK atau demam kencing darah, itu tidak boleh dicontangi, khawatir keselak. Ini sirkulasi kandang bagus, kalau pengap taruh di luar. Jadi sapi yang sakit demam seperti ini jangan dicontangi. Biasanya kalau tidak mau tidur, misalnya di kandang kok sehari tidak mau tidur, dipindah di luar. Kadang ada sampai 2 hari tidak tidur. Terus itu tadi kalau kandangnya licin lebih baik ditaruh di luar. Khawatir nanti kalau tidur berdirinya kepleset. Kalau kandangnya licin. Kalau tidak makan disuapin. Kalau BF ini sapi langsung tidak makan. Kalau PMK ngilur sih mau makan, tapi dapat 2 hari sariawannya banyak langsung tidak makan. Nah ini dijaga karena PMK masih ada, khawatir demam ini kan kondisi drop, kemasukan PMK bisa campur-campur. Tadi sudah kasih povidon iodin, gitu. Ini kaki masih kering, dijaga tidak boleh kena cairan, tidak usah disemprot-semprot. Karena penyakit ini ditularkan lalat sama nyamuk, jadi penyakit ini muncul. BF ini biasanya musim nyamuk, musim lalat, penyakit ini banyak. Yang diserang usia 4 tahun ke bawah. Jadi terutama usia 1 tahun, 2 tahun, nggak seperti ini. Usia segini ini. Jadi usia segini ini yang banyak. Kalau PMK, lato-lato semua umur. Kalau ini dulu pernah kena lato-lato ya? Iya, pernah kena demam sudah. Kalau sudah pernah kena demam 3 hari ini biasanya sudah banyak kekebalan. Iya, jadi kalau sapi masih darah, baru kawin, kalau kena penyakit ini, itu kebal nanti. Kalau mulai kecil tidak kena penyakit ini, saat dia bunting pertama, bunting 5 sampai 8 bulan, terutama 5-7 bulan, kalau kena penyakit ini, telat penganan sering keguguran. Jadi sapi betina yang mulai kecil tidak pernah kena BF, itu pas bunting 5 bulan, bunting pertama masih belum kena, aman. Nanti pas mau bunting yang kedua kena, sering-sering keguguran. Jadi kalau masih kecil gini kena, lebih aman kalau BF ini. Nah umur-umur segini ini kan baru kawin gitu. Iya baru kawin. Betul ngono apa, Pak? Kan sapi dorong tidak apa-apa. Cuma nanti kalau kawin lagi, kalau minta lagi ya dikawinkan. Tapi kalau masih bunting 4 ke bawah, jarang keguguran kena penyakit ini. Tapi kalau bunting 5 sampai 8 sering keguguran. Terutama sapi menjelang melahirkan ya, 9 bulan, terus 9 bulan atau 8 lebih kok sakit, nggak diobati. Sering-sering itu pedetnya tak ketolong. Sering ketemu seperti itu. Saya kalau nolong pedet lahir yang sulit kelahiran atau lahir apa itu, pas anaknya mati, saya tanya, pernah demam 5 hari yang lalu, demam seperti ini. Jadi kalau peternak, kalau sapinya demam tiba-tiba tidak makan, memang sebaiknya segera ke dokter hewan. Jadi ditangani, kalau bunting insya Allah tidak apa-apa. Sering saya ketemu itu, bunting 5 bulan sakit langsung melahirkan tidak apa-apa. Tapi kalau telat, misalnya sakit ngongsrong gini ya, terus
3 hari baru diobatkan, itu sering-sering ya sudah telat, kandungannya kadang-kadang enggak tertolong. Ini karena lalatnya ada, ini tak double obat lalatnya, karena ini ditularkan lalat sama nyamuk. Dan sama dengan latu-latu itu ya ditularkan lalat sama nyamuk. Isi ya tidak ada mentol 16 ya, karena langsung. Ini jantan ini. Lanang beda betina ya? Lanang. Jantan ya, kayak macan mulune macan. Kalau ngobati lalat di ini aja. Ini lalat yang hinggap di sini. Ini yang hinggap di sini harapannya mati. Jadi kalau dia nggak sempat terbang ke yang lain. Soalnya lalat yang hinggap sini, nyamuk yang hinggap ini, dia kalau menggigit yang lain, kalau daya tahannya kurang, ketularan penyakit ini. Ini dalam 3 hari. Ini perutnya seperti kenyang, dipijat-pijatin enggak apa-apa, seperti kembung, tak gerak. Kalau pijeti wae. Nggih. Ini keteletong. Terus kalau enggak makan, Nggih, disuapin. Ini penyakit apa? Disulapin dari samping ini. Rumput gajah masih mau kalau ini. Kalau BF itu liurnya ini bening. Liurnya ini bening. Banyak dari hidung maupun dari mulut bening. Kalau PMK dari hidung keluar kotor, bau. Itu biasanya PMK. Terus ada lagi demam ya, tinggi suhunya 41 lebih. Tahu-tahu kencingnya kayak darah. Itu demam parasit darah. Itu ya harus segera diobatkan. Kalau telat ya sering nggak terutama demam kencing darah berat. Biasanya sapi yang kencing darah itu demam kencing darah itu biasanya sapinya itu banyak kutunya. Karena ditularkan oleh kutu atau caplak. Lepek ya Pak yang kayak kaca itu. Kalau ada itu sebaiknya segera disuntikkan. Khawatir bawa penyakit itu. Ini demam BF. Jadi ada demam itu yang sering itu di sini nih ada 4 yang sering umum itu. Demam BF, demam PMK, demam latu-latu, dan demam kencing darah. Ada demam yang lain tapi di sini jarang. Yang umum ini 4 ini yang umum. Jadi demam BF ini sapi umur 4 tahun ke bawah. Demam PMK semua umur. Terus demam latu-latu ini semua umur. Ini ditularkan oleh nyamuk dan lalat. Terus demam kencing darah cuma umur. Ini ditularkan oleh kutu sama caplak, parasit darah. Panas ini. Hari pertama ya, mulai tadi malam ya, hari pertama. Ini liurnya buahnya ini. Liurnya bening. Kalau liurnya kotor, biasanya besok langsung keluar ke sariawan, di kukunya ini ada lecet. Kalau ini enggak. Kadang bareng, ya PMK, ya lato-lato, ya ini bareng satu sapi itu kena itu yang lebih berat. Pokoknya sapi seperti ini jangan dicontangi apapun, minumnya cukup air sama vitamin kalau ada, terus disuapin, terus nggak usah dimandikan, nggak usah disemprot-semprot itu kakinya harus kering. Ini disuapin kalau sakit ini. Tadi udah kencing. Terima kasih.